Izinkanlah saya membacakan kitab Fadilus Suhur, merupakan karangan Maha Besar, Maha Agung, yang diciptakan, yang dikarang oleh guru agung kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul, atau juga yang terkenal dengan nama Abah Haus. Tidak semua ulama itu mampu membagikan tiap huruf daripada huruf Hijriah itu menjadi suatu makna yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan sejalan dengan Al-Quran. Bulan ini merupakan bulan Dzulqa'dah. Pada kitab Fadilus Suhur disebutkan ada 8 huruf yang dibagi oleh guru agung kita di dalam bulan Dzulqa'dah ini. Merupakan Ramadan ketiga. Karena tiap bulan Hijriah dikatakan Ramadan. Saya akan mencoba membacakan huruf yang ketiga, yaitu tentang alif, atau disebut juga dengan akhlak. Akhlak ialah persesuaian batin antara yang diciptakan makhluk dengan sang pencipta Khalid. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Asy-Syura 137. Kalimat daripada firman Allah ini menyebutkan bahwasanya Allah telah memberikan sesuatu yang berharga dan tentang agama ini kepada nabi-nabi sebelumnya untuk memperingati umatnya dari perbuatan adab yang baik maupun adab yang tidak baik. Inilah maka Rasul diutus ke muka bumi ini untuk membawa manusia kepada adab dan akhlak yang sempurna. Maka Rasulullah berfirman di dalam Quran, juga dalam surat yang lain disebutkan, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Al-Qalam. Mengapa Allah mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia benar-benar berbudi seperti yang agung, berbudi pekerti yang agung? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan diutus muka bumi ini membawa innama bu'itsu li utami makarimal akhlak. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali untuk bawa akhlak yang sempurna. Rasulullah tidak membeda-bedakan kasih sayangnya kepada siapapun, baik kepada makhluk manusia, baik manusia itu manusia yang tidak beriman kepada Allah maupun manusia yang beriman kepada Allah, bahkan kepada binatang alam semesta sekitarnya. Rasulullah memberikan kasih sayangnya, sehingga seorang ibu yang sudah tua, seorang kafir Yahudi, sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari beliau dilempar dengan tai, dengan kotoran-kotoran manusia dan kotoran binatang ke tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengherdiknya, memarahinya. Begitu santunnya, begitu tingginya akhlak Rasulullah, sehingga membuat wanita tua itu memeluk agama Islam. Inilah budi pekerti. Maka akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak terpuji atau yang disebut dengan mahmudah, dan akhlak yang tercela yaitu mazmumah. Yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah akhlak yang terpuji, yang mana ia merupakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana telah Allah jelaskan di dalam ayat suci Al-Quran tadi yang saya baca di atas. Jadi ilmu yang menunjukkan kepada akhlak terpuji ialah ilmu tasawuf. Mengapa disebutkan tasawuf? Tasawuf itu
dibuat daripada 4 huruf. Maka dikatakan ilmu itu tasawuf adalah ta itu merupakan tobat, sad itu merupakan bersih, bersihnya hati, bersihnya kalbu. Waw itu merupakan lapat al-wilayah, wilayah kewalian. Dan yang terakhir yaitu fa merupakan fana di dalam Allah dan sirna dari selain Allah. Maka disebut tasawuf. Sehingga Syekh As-Sajili berkata bahwasanya mempelajari ilmu ini hukumnya ialah fardu ain. Berdasarkan syariat agama, karena tidak seorang pun yang luput dari aib dan penyakit hati atau dari perilaku yang tercela dari para nabi dan nabi alaihissalam. Kenapa tasawuf ini merupakan fardu ain? Kalau kita kembali kepada usul dasar agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini adalah tasawuf. Maka apabila kita tidak mengikuti tasawuf, maka kita tidak sempurna Islam kita, maka tidak qawwah. Maka dari itu Syekh Imam As-Sajili berkata, barang siapa yang belum memasuki ke dalam ilmu kami tasawuf, maka ia mati dalam keadaan terus-menerus mengerjakan dosa besar, sedangkan ia tidak merasa. Oleh karena mempelajari ilmu ini adalah fardu ain, maka menjadi wajib hukumnya mencari orang yang akan diambil ilmunya mengenai tasawuf tersebut. Apabila ia telah dikenal dengan kebimbingan dan telah masuk kesembuhan melalui kedua tangannya, meskipun dalam pencarian ini ia harus berselisih dengan kedua orang tuanya, sebagaimana banyak ulama telah menyebutkan akan hal ini. Memang itu akan terjadi terhadap diri kita. Apabila kita sudah masuk ke dalam wilayah tasawuf, ke wilayah tarekat, maka di saat itulah kita mulai menjadi orang-orang yang tersingkiri oleh manusia. Karena sebagian manusia itu, bahkan orang tua kita sendiri, mungkin keluarga kita sendiri menganggap bertarekat itu adalah ajaran sesat. Maka kita akan menjadi bahan tertawan, bahan cerita, bahan bully, sebagaimana yang telah terjadi atas diri kita, atas mursyid kita sekarang. Karena mereka tidak paham, tidak memahami apa itu tarekat. Mereka menganggap bahwasanya ihsan itu tidak ada. Mereka tidak menyadari bahwasanya dasar agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Itulah akhlak, itu adalah dasar. Maka orang syariat itu makam tertingginya adalah mencari ilmu. Berlomba-lomba mencari ilmu orang syariat. Untuk apa? Untuk statusnya. Dari sekolahnya S1 ke S2 ke S3 menjadi profesor. Maka orang syariat itu tujuannya apa? Mencari ilmu untuk tujuannya usul mendapat surga. Maka orang syariat itu tujuannya mendapat surga. Ahli tasawuf, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, mereka terus mencari ilmu karena makam tertinggi dalam ilmu syariat adalah ilmu. Tujuannya apa? Mendapat surga. Sedangkan makam orang tasawuf, orang tarekat, makam tertinggi adalah akhlak, adab. Adab kepada mursyidnya, adab kepada Allah, dan adab kepada Rasulullah. Maka apabila orang itu tidak beradab, maka tidak sampailah usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita perlu beradab. Adab yang paling penting terhadap diri kita kepada robitah kita, kepada mursyid kita. Karena mursyid kita itu merupakan orang yang mursyid kita merupakan guru yang membawa ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beradab kepada guru kita, kepada mursyid kita, maka tidak akan sampai. Maka itulah tarekat itu. Makam tertinggi daripada tarekat adalah adab, akhlak. Maka Rasulullah dan para nabi sebelumnya diutus ke muka bumi ini untuk merubah akhlak manusia. Agar apa? Agar tahu jalan pulangnya. Agar tahu ruhnya jalan pulangnya. Karena diciptakan pertama kali ruh itu dari Nur Muhammad sallallahu. Dari Nur Muhammad.
Dan karena Nur Muhammad diciptakan dari jamalullah di alam lahut. Sedangkan malaikat diciptakan daripada pantulan daripada Nur Muhammad. Kita lebih mulia, manusia lebih mulia daripada malaikat. Maka Allah ciptakan alam jabarut. Allah ciptakan alam malakut. Itu untuk kedudukan daripada makam manusia dan makamnya malaikat. Sedangkan alam lahut untuk kedudukan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat pada yang hadir, Imam As-Sajili radhiyallahu berkata juga, seperti yang setelah saya sampaikan, dan Syekh Sanusi berkata, nafsu itu ketika ia telah menguasai seseorang, maka seperti musuh. Bila nafsu itu tiba-tiba menyergap, maka wajib untuk melawannya dan meminta bantuan untuk mengalahkannya. Meskipun seumpama harus melawannya dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana apabila musuh telah menampakkan diri. Maka apabila kita sudah bertekad, banyak sekali musuh-musuh yang harus kita hadapi. Musuh yang pertama itu adalah dari diri kita sendiri. Musuh yang kedua adalah dari keluarga kita sendiri. Yang tidak menerima apa yang kita lakukan. Jalan-jalan busuk pada Allah ini. Jarang orang mau mengikutinya. Maka Syekh Asy-Syikli berkata, setiap orang yang membenarkan ilmu ini maka dia termasuk orang yang khusus. Setiap orang yang membenarkan tarikat atau tasawuf, maka itu disebutlah orang-orang khusus. Setiap orang yang memahami ilmu ini maka ia termasuk orang khusus dari yang khusus. Setiap orang yang berbicara tentangnya dan menyampaikannya, maka bintang yang ditergapai dan lautan yang tidak habis terukur. Inilah orang yang khusus itu orang yang sudah mendapat hak talqin zikir la ilaha illallah oleh seorang mursyid, maka dia sudah terangkat makam dari makam awam ke makam khusus. Orang yang sampai ke makam khusus ini terpelihara pandangannya, penciumannya, lisannya, pendengarannya. Dari apa? Dari berbuat maksiat kakinya. Itulah orang yang khusus. Sedangkan orang khusus bil khusus, hatinya, kalbunya bersih, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat ghibah, tidak ada sifat angkuh, tidak ada sifat mau menang sendiri, tidak ada sifat menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Inilah orang khusus bil khusus, hatinya, ruhnya sudah bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Sedangkan orang yang membicarakan tentang thariqah, menyampaikan ibarat bintang yang tidak tergapai dan lautan yang tidak habis-habis terkurang. Inilah guru mursyid kita. Orang yang sudah sampai kepada panabillah. Bila kamu melihat orang yang terbuka hatinya untuk memahami thariqah, ini maka senangkanlah hatinya. Bila kamu melihat orang yang berbuka hatinya untuk dapat membicarakan ilmu thariqah, maka muliakanlah ia. Dan apabila kamu melihat orang yang mengkritik terhadap thariqah, maka larilah kamu darinya seperti engkau lari dari singa dan asingkanlah ia. Artinya apa? Apabila kita menyampaikan thariqah kepada seseorang, orang itu menerimanya, maka sampaikanlah, ajaklah. Tapi apabila kita bicara thariqah kepada mereka itu, dia mengatakan kepada kita sesat dan apa? Tinggalkan dia. Tidak perlu kita berbantah-bantahan dengan dia. Karena apa? Thariqah itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu ialah berfungsi untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib. Buah dari ilmu ini ialah kemurahan hati, ketenangan jiwa, dan baiknya budi pekerti kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang thariqah tadi itu. Orang yang berakhlak. Maka setiap kita melaksanakan sesuatu, perintah guru, laksanakanlah. Karena itu merupakan adab akhlak kita terhadap guru kita. Bila guru mengatakan kepada kita berzikir 1111 kali setiap salat subuh, selesai salat subuh sampai Isra, laksanakan. Tajalikan di dalam diri kita sifat mursyid. Itu yang disebut dengan panas syekh. Mentajalikan sifat mursyid dalam diri kita. Jadi kemauan mursyid yang kita
ungkapkan, kita laksanakan. Guru mengatakan sholat sunat kabinet merah putih 2 rakaat, laksanakan, jangan bantah, jangan ditanya kenapa, mengapa. Bahkan ada murid ikhwan yang sudah ditalim mengatakan, mana dalilnya? Masya Allah. Apabila sudah timbul dalam hatinya, dalam lisannya atau dalam kalbunya, maka terputuslah dia dengan mursyidnya. Maka itu seorang murid itu harus panas syekh, tadi bertajalli sifat syekh ke dalam dirinya, bertajalli sifat mursyid terhadap diri dia. Kalau kita belum bisa fanabillah, karena fanabillah itu mentajalikan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Jadi yang memandang, yang melihat, yang mendengar, yang marah itu hanya ada Allah. Ini hanya mursyid kita yang sudah sampai kepada billah. Inilah ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar datangnya sirrullah dan sir mursyid yang sarah dari lisan saya. Mudah-mudahan ada yang benar, ada yang salah. Bila salah saya mohon maaf. Itulah kemampuan saya. Karena saya tidak mau melebih-lebihkan, mengurang-urangkan daripada apa yang ditulis di dalam Faidilus Suhur. Kalaulah koordinator, petugas suruh membaca kitab Faidilus Suhur kepada kiai, ya harus kitab Faidilus Suhur kita baca. Tidak boleh kita masukkan kitab-kitab lain dalam pendapatnya. Karena apa? Inilah adab. Kecuali katakan hikmah ilmiah bebas umum. Itu boleh kita masukkan pendapat syekh ini, pendapat syekh itu, kitab syekh ini, kitab syekh itu, alam ini, alam itu boleh. Tapi kalau sudah dikatakan sampaikan kitab Faidilus Suhur Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Maslul, maka kita baca, tidak perlu kita tambah-tambahi. Baca aja udah. Dengarkan, amalkan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.